Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal bahas satu cerita yang dalam banget ya. Sebuah kisah tentang duka, iman, dan juga pengorbanan. Cerita ini bakal bikin kita bertanya-tanya, sejauh mana sih cinta bisa membawa kita? Yuk kita langsung selami kisahnya. Oke, jadi cerita ini berawal dari sebuah tragedi. Seorang ayah yang kehilangan belahan jiwanya. Nah, dari lubuk keputusasaan yang paling dalam, lahirlah sebuah keputusan yang radikal. Keputusan yang didorong oleh rasa sakit yang rasanya udah nggak tertahankan lagi. Dan inilah sumpahnya. Sebuah janji yang dia ucapkan bukan karena benci, tapi karena merasa dikhianati dan diabaikan. Sumpah ini jadi semacam tembok yang memisahkan dia dari keyakinan yang dulu pernah dia pegang erat-erat. Jadi kita akan mulai cerita ini dari sudut pandang si ayah. Kita akan lihat bagaimana sumpahnya ini, yang lahir dari duka yang begitu dalam, benar-benar membentuk dunianya setelah kehilangan yang luar biasa itu. Tapi, di tengah kegelapannya itu, ada satu cahaya. Putrinya. Dengan cinta yang tulus, dia ini nggak pernah nyerah. Dia melihat luka ayahnya dan percaya kalau jalan kembali ke gereja adalah jalan menuju kesembuhan. Setiap ajakan, setiap bujukan, selalu mentok, selalu bertemu dengan dinding penolakan yang kokoh. Luka sang ayah ini udah terlalu dalam, dan sumpahnya itu ibarat benteng yang dia bangun di sekeliling hatinya yang hancur. Nah, penolakan inilah yang membawa kita ke inti konflik emosional mereka berdua. Sebuah percakapan yang mengungkap jurang yang dalam di antara keduanya, tapi sekaligus juga ikatan cinta yang begitu kuat. Coba deh kita dengerin kata-kata si anak ini. Ini bukan sekedar ajakan biasa loh. Ini tuh ungkapan cinta yang tulus sekaligus rasa putus asa. Dia merasa gagal karena nggak bisa meringankan beban yang dipikul sama ayahnya. Dan di sini, sang ayah akhirnya membuka suara. Sebuah pengakuan yang begitu menyakitkan. Untuk pertama kalinya dia membuka luka di balik sumpahnya. Jadi ini bukan soal nggak percaya, tapi soal doa-doa yang terasa hampa di saat yang paling genting dalam hidupnya. Pertanyaan ini, ini menggantung di udara penuh dengan rasa sakit, kemarahan, dan kebingungan. Ini adalah teriakan jiwa yang merasa ditinggalkan. Jadi intinya adalah, bagi dia, gereja itu udah jadi simbol dari harapan yang hilang. Walaupun gak ada solusi yang ketemu, percakapan itu berakhir dengan cara yang paling manusiawi. Dalam pelukan, mereka memang gak menemukan jawaban, tapi mereka menemukan satu sama lain, dalam kesedihan yang sama. Tapi percakapan itu nggak mengubah apapun. Si anak merasa kata-katanya udah gagal. Karena didorong oleh cinta yang begitu besar, dia pun memutuskan untuk mengambil sebuah langkah yang drastis, sebuah langkah terakhir. Dia kembali ke tempat yang justru dihindari ayahnya, untuk mencari petunjuk. Dia masih berharap ada jalan, ada cara untuk menembus tembok duka yang selama ini mengurung ayahnya. Doanya itu, ya ampun, sederhana dan tulus banget. Bukan buat dirinya sendiri, tapi sepenuhnya untuk sang ayah. Sebuah permohonan yang murni untuk sebuah keajaiban kecil. Tapi kemudian, datanglah momen yang paling menakutkan. Di tengah keheningan gereja itu, dia merasakan hal yang sama seperti yang ayahnya rasakan. Sunyi, sepi, doanya seakan-akan nggak didengar. Dan di puncak keputusasaannya, dia mengucapkan doa terakhir ini. Sebuah tawaran yang mengerikan, sebuah pengorbanan tertinggi. Dengan harapan bahwa tindakannya ini akan berhasil di mana kata-katanya udah gagal. Dan doa itu ternyata terjawab. Sekarang kita sampai pada klimaks cerita yang tragis ini, di mana sepucuk surat menjadi wasiat terakhir yang akan menguji iman dan sumpah sang ayah sampai ke batasnya. Ya, hal yang nggak terbayangkan itu pun terjadi. Putrinya telah tiada, kepedihan sang ayah yang tadinya udah begitu dalam, sekarang jadi jurang tanpa dasar. Kemarahannya meledak. Dia merasa Tuhan bukan cuma diam, tapi juga kejam. Dia menyalahkan langit atas tragedi ganda yang merenggut semua yang dia cintai di dunia ini. Lalu, dia membuka surat itu. Dan inilah isinya. Sebuah permintaan terakhir yang begitu kuat dan sekaligus paradoksal. Putrinya meminta dia untuk melakukan satu hal yang paling dia benci, untuk melanggar sumpah yang selama ini dia pegang erat. Cerita ini pada akhirnya membawa kita semua ke sebuah persimpangan yang mustahil. Sang ayah sekarang dihadapkan pada sebuah pilihan yang akan mendefinisikan sisa hidupnya. Yuk kita lihat dilema ini. Di satu sisi ada sumpahnya,
sebuah simbol dari rasa sakit dan pengkhianatan yang mendalam. Di sisi lain, ada permintaan terakhir dari putri yang sangat ia cintai, sebuah simbol pengorbanan dan cinta tanpa syarat. Kira-kira apa yang akan dia pilih? Cerita ini sengaja nggak ngasih kita jawaban yang pasti. Sebaliknya, cerita ini justru meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang begitu mendalam. Tentang batas antara cinta, iman, duka, dan pengorbanan. Coba deh tanyakan pada diri sendiri. Kalau Anda ada di posisinya, apa yang akan Anda lakukan? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.